Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Welcome to Isekaipedia. Pada kali ini, gue akan kembali meneruskan tentang pembahasan light novel Konosuba volume 6. Dalam part kedua ini, cerita akan lebih berfokus kepada Kazuma dan juga Chris. Oke deh, gimana keseruannya kali ini? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Kazuma ditugaskan untuk menangkap pencuri baik agar ia masih bisa tinggal di ibu kota. Dan ada fakta mengejutkan bahwa kita juga diperlihatkan kalau pencuri baik itu sebenarnya adalah Chris, yang merupakan salah satu teman Kazuma yang berasal dari kota Axel. Oke, pada part kali ini, cerita pun berlanjut keesokan harinya, di mana saat itu party Kazuma pergi ke kastel kerajaan untuk memberitahukan Claire tentang kedatangan pencuri baik itu ke Mansion Aldorf. Namun, setelah Claire mengetahui bahwa Kazuma telah gagal untuk menangkap pencuri baik itu, pandangan Claire terhadap Kazuma pun berubah. Di sini Claire menganggap bahwa Kazuma hanyalah orang yang tidak bisa memegang kata-katanya, dan hal itu tidak bisa dielak lagi oleh Kazuma karena memang ia telah gagal menangkap pencuri baik itu. Tapi alasan sebenarnya adalah Kazuma tidak mungkin memberitahu kepada Claire dan seisi kerajaan bahwa pencuri baik adalah temannya sendiri. Dan Kazuma juga tidak mungkin menangkap Chris untuk diserahkan kepada kerajaan. Jadi di sini, Kazuma memberikan gambaran palsu tentang identitas dari pencuri baik itu. Ia mengatakan bahwa pencuri baik itu merupakan laki-laki yang memakai topeng aneh. Itulah informasi yang bisa diberikan oleh Kazuma. Tapi di sini, Kazuma juga tidak terlalu merendahkan dirinya. Ia pun berkata bahwa walaupun ia kalah dari pencuri baik, tapi setidaknya ia bisa berhasil menggagalkan aksi pencuri baik itu untuk mencuri harta dari Aldorf. Setelah mendengarkan hal itu, Claire pun sedikit mempercayai cerita dari Kazuma karena memang ia memiliki reputasi yang baik sebagai petualang. Tapi tetap saja di sini, Claire masih merendahkan dan meremehkan kemampuan dari Kazuma dengan berkata bahwa ia tidak akan menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk memastikan perkataan dari Kazuma. Setelah mendengarkan perkataan Claire yang meremehkan Kazuma, entah kenapa ekspresi muka Megumin berubah menjadi kesal. Seakan-akan Megumin akan meledakkan Claire dengan sihir explosion-nya. Sehingga Darkness yang melihat hal itu pun langsung menahan Megumin untuk tidak melakukannya. Melihat keadaan yang semakin canggung, Iris pun langsung berdiri dari singgasananya, lalu berkata bahwa ia sangat berterima kasih juga dan menghargai usaha dari Kazuma dalam mencegah pencuri baik itu untuk melakukan aksinya di Mansion Aldorf. Dan hal itu merupakan sebuah prestasi dan bukannya kegagalan. Jadi Kazuma tidak bisa disalahkan. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun menjadi terharu karena adiknya itu sangat menghargai usaha dan kebohongannya. Namun, Claire pun mulai berkata lagi dengan ekspresi yang merendahkan Kazuma, bahwa Tuan Putri yang murah hati telah berbicara. Perkataan sombong yang kau ucapkan di depan banyak bangsawan telah gagal. Normalnya, kau akan dihukum. Berterima kasihlah kepada Iris sama atas kemurahan hatinya. Karena kau gagal menangkap pencuri itu, tidak ada alasan lagi untuk berlama-lama di kastil ini. Pergilah. Setelah itu, Kazuma dan partinya pun pergi meninggalkan kastil. Dan sewaktu pergi dari kastil, Kazuma pun melihat ke arah pelayan yang menunjukkan sikap dingin kepada Kazuma. Dan hal itu tentu saja dikarenakan karena Kazuma telah gagal menangkap pencuri baik itu. Yaps, kabar kegagalan dari Kazuma itu telah menjadi berita utama dalam ibu kota. Lalu Kazuma pun terlihat sedikit murung. Melihat hal itu, Darkness dan Megumin pun berusaha untuk menghibur Kazuma. Tapi di sini, Kazuma tidak murung karena ia telah gagal menangkap pencuri baik. Tapi, ia menjadi murung karena ia merasa bahwa jika ia tidak di sini, maka Iris akan kembali ke kehidupannya yang membosankan tanpa adanya hiburan dalam kastil yang besar ini. Itulah yang membuat Kazuma khawatir. Di sini, Kazuma pun sedikit melihat ke arah belakang, dan ia memasang muka pasrah karena memang
ada perbedaan status yang besar di antara dirinya dan Iris, di mana Kazuma hanyalah rakyat biasa, sedangkan Iris adalah seorang tuan putri kerajaan. Lalu ia pun menghela nafas dan berkata, "Ayo pulang," kepada semua teman-temannya. Mendengar kata-kata itu dari Kazuma, membuat Megumin dan Darkness pun menjadi lega. Namun, tanpa mempelajari situasinya, Aqua pun langsung berkata bahwa ia tidak mau pulang sekarang, karena ia ingin mencari wine karena ibu kota itu memang terkenal sebagai penghasil wine terbaik di kerajaan ini. Jadi dengan terpaksa, akhirnya Kazuma pun menemani Aqua berkeliling pasar ibu kota untuk mencari wine. Sedangkan Megumin dan Darkness pergi untuk mencari penginapan bagi mereka untuk menginap 1 hari lagi. Saat berkeliling di pasar ibu kota, tiba-tiba saja Aqua disapa oleh seseorang dan orang itu adalah Mitsurugi. Tapi di sini herannya, Aqua tampak tidak mengenali Mitsurugi. Bahkan ia malah bersembunyi di belakang Kazuma, lalu berbisik kepada Kazuma untuk menanyakan tentang Mitsurugi. Lalu Kazuma pun memberitahunya bahwa laki-laki itu adalah Katsurugi. Mendengar namanya yang diplesetkan, membuat Mitsurugi sedikit marah kepada Kazuma. Dan ia juga sangat heran kenapa Aqua tidak mengenalinya. Jadi ia pun memberitahu lagi kepada Aqua bahwa ia adalah salah satu manusia yang dikirim ke Aqua ke dunia ini. Namun, ia pun langsung mengubah topik pembicaraan mereka karena memang sepertinya ada yang harus Mitsurugi katakan kepada Aqua dan Kazuma. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kafe di ibu kota. Saat itu, Kazuma dan Aqua pun duduk berseberangan dengan Mitsurugi. Dan sebelum Mitsurugi memulai pembicaraannya, ia pun mulai mengeluarkan sebuah kotak hadiah kepada Aqua. Lalu, ia juga berkata bahwa ini ada sebuah perhiasan untuk lebih mempercantik Aqua. Dan walau ini barang murah, ia berharap Aqua mau menerimanya. Di sini, Aqua pun menerima kotak hadiah itu dan membukanya. Ternyata, hadiah yang diberikan oleh Mitsurugi adalah sebuah cincin mewah dan tampak tidak terlihat seperti barang murahan di mata Kazuma. Dan hal itu tentu saja membuat Kazuma sedikit kesal. Namun, setelah Aqua mencobanya, ternyata cincin itu terlalu kecil di jarinya. Melihat hal itu, Mitsurugi pun berkata bahwa itu adalah cincin yang dibuat dengan sihir, jadi Aqua bisa menyesuaikan ukurannya. Tapi di sini, Aqua tidak terlalu memperdulikan perkataan dari Mitsurugi. Lalu ia pun berkata bahwa ia akan menunjukkan sebuah trik sulap kepada mereka. Kemudian, Aqua pun menutup cincin itu dengan serbet. Lalu setelah dibuka, cincin itu langsung hilang. Melihat hal itu, Kazuma pun berkata, "Kemanakah cincin itu pergi?" Menanggapi hal itu, Aqua pun berkata bahwa ia pun tidak tahu kemana cincin itu menghilang. Mendengar jawaban Aqua yang sangat konyol, membuat Mitsurugi hanya bisa terdiam dengan ekspresi terkaku. Lalu Aqua pun berkata bahwa ia berterima kasih kepada Mitsurugi karena telah memberikannya cincin. Walaupun itu barang murahan dan kekecilan, tapi cincin itu bisa dijadikan barang untuk trik sulapnya. Mitsurugi pun hanya bisa terdiam lagi setelah mendengarkan perkataan polos itu dari Aqua. Lalu, ia juga berkata bahwa tidak apa-apa. Ia sangat senang bisa membantu pertunjukan sulap dari Aqua. Mitsurugi pun tersenyum datar ketika mengatakan hal tersebut. Setelah itu, Mitsurugi pun berkata bahwa ia akan langsung masuk ke topik inti dari pembicaraan ini. Dan hal ini juga berkaitan dengan Kazuma. Jadi ia meminta Kazuma untuk mendengarkannya secara seksama. Inilah ringkasan dari apa yang dikatakan oleh Mitsurugi. Menurutnya, pemimpin pasukan Raja Iblis pertama dikirim ke kota Axel karena peramal di kasir Raja Iblis berkata bahwa ada cahaya terang turun di sana. Lalu, Raja Iblis pun memutuskan untuk mengirim jenderal pasukannya ke sana untuk observasi. Tapi ia sangat tidak yakin saat dia mengirim jenderalnya yang pertama, yaitu Beldia. Lalu, Beldia pun terbunuh. Dan Vanir yang dikirim selanjutnya menghilang dalam tugas. Bahkan Sylvia yang menyerang desa penyihir merah baru ini
telah dimusnahkan. Karena hal tersebutlah muncul sebuah rumor yang terkumpulkan di antara pasukan Raja Iblis bahwa semua insiden itu dilakukan oleh satu parti tertentu. Dan sekarang Raja Iblis merubah perhatiannya ke parti petualang ini. Pastinya Raja Iblis akan menyerang kota Axel, yang mana tim itu menggunakan tempat itu sebagai pangkalannya, atau mengirim lebih banyak anak buahnya ke sana. Setelah mendengarkan hal itu, Kazuma pun menyadari bahwa tim petualang ataupun parti yang dicurigai itu adalah partinya, dan cahaya yang turun yang dimaksud oleh Mitsurugi adalah Aqua. Secara refleks, tatapan Kazuma pun langsung mengarah kepada Aqua setelah mengatakan hal tersebut, dan begitu juga dengan Mitsurugi. Lalu, Mitsurugi juga berkata bahwa awalnya ia kira cahaya yang diwaspadai oleh Raja Iblis adalah dirinya, tapi ternyata ia salah, dan cahaya yang dimaksud pastilah Aqua. Setelah mendengarkan hal itu, entah kenapa, Kazuma memberikan tatapan yang berkata bahwa, "Ih, pede banget sih lo," kepada Mitsurugi. Lalu, Mitsurugi yang mengetahui hal itu pun hanya bisa tersenyum sinis kepada Kazuma. Setelah beberapa saat, Aqua pun langsung menyerahkan sesuatu kepada Mitsurugi. Yaps, yang ia serahkan adalah sebuah model Dewi Eris yang terbuat dari serbet, yang ia lipat pada saat Kazuma dan Mitsurugi sedang mengobrol. Dan tak terduga, kerajinan tangan buatan Aqua itu sangatlah menakjubkan. Dan bahkan Kazuma juga sampai ingin dibuatkan kerajinan tangan seperti itu oleh Aqua. Tapi di sini, Aqua pun menolak jika Kazuma meminta model kerajinan tangan yang sama seperti milik Mitsurugi. Namun, jika modelnya berganti menjadi Fuyu Shogun, maka ia pun akan membuatannya untuk Kazuma. Setelah melihat betapa dekatnya Aqua dan Kazuma, Mitsurugi pun menjadi iri dan berkata bahwa Kazuma benar-benar dekat dengan Aqua ya. Lalu Mitsurugi pun pamit undur diri kepada Aqua dan Kazuma. Setelah itu, Aqua dan Kazuma pun pulang ke penginapan yang telah dicari oleh Darkness dan Megumin. Dalam perjalanan, Kazuma dan Aqua pun sempat berdebat tentang menu makan malam yang akan party mereka makan. Walaupun Mitsurugi berkata bahwa Aqua dan Kazuma itu sangat akrab, tapi nyatanya mereka masih bisa berdebat tentang hal sepele tentang menu makan malam contohnya. Akhirnya, mereka pun menyelesaikan itu dengan permainan batu gunting kertas. Dan tentu saja kalian juga pasti tahu Kazuma lah yang memenangkan permainan itu. Sehingga makan malam mereka akan ditentukan oleh Kazuma. Panel cerita pun berpindah pada malam harinya. Saat itu Kazuma pun terbangun dari tempat tidurnya karena merasakan kehadiran seseorang yang memanggilnya. Lalu ia pun langsung menyergap orang itu dan sedikit meraba penyusup itu di kamarnya. Dan ternyata itu adalah Chris. Di sini Chris pun marah-marah kepada Kazuma karena ia telah merabanya. Tapi Kazuma tidak terganggu oleh itu dan malah terus menggoda Chris. Lalu Kazuma juga berkata bahwa Chris telah melakukan serangan malam kepada dirinya. Namun, Chris tidak memperpanjang perdebatannya lagi dan langsung berkata bahwa ia kesini untuk menjelaskan kembali tentang alasannya menjadi seorang pencuri baik. Namun Kazuma pun tidak mau mendengarkan Chris dan menutupi telinganya dengan selimut. Tapi Chris pun berusaha menarik selimut itu dan sambil menjelaskan bahwa ada alasan lain ia menjadi pencuri baik, yaitu untuk mencari pusaka suci. Di dunia ini ada perlengkapan dan alat sihir yang disebut pusaka suci. Karena itu disebut pusaka suci, jadi itu tidak mudah didapatkan. Bagaimanapun, pemilik dari pusaka itu punya satu kesamaan. Mereka semua berambut hitam dan bermata hitam, juga memiliki nama yang aneh seperti Kazuma. Jadi Chris pun berkata bahwa hanya Kazuma lah yang bisa membantu Chris untuk mendapatkan pusaka suci itu. Di sini, Kazuma juga sudah sadar bahwa pusaka suci itu pastilah sebuah alat cheat yang diberikan oleh orang yang bereinkarnasi ke dunia ini. Singkatnya, seperti pedang kutukan Gram milik Mitsurugi. Di sini Chris juga menjelaskan bahwa ia tahu bahwa saat ini
ada 2 pusaka suci yang telah dibeli oleh seorang bangsawan. Mudahnya, jika pemilik pusaka suci itu mati, alat itu akan tertinggal di dunia ini dan pastinya diincar oleh para bangsawan yang ingin memilikinya dengan niatan jahat. Di sini, Chris juga menjelaskan bahwa salah satu dari pusaka suci yang telah dibeli itu bisa memanggil dan memerintah monster tanpa perlu bayar apapun. Dan pusaka suci yang satunya lagi tampaknya bisa menukar tubuh penggunanya dengan orang lain. Setelah mendengarkan hal itu, tampaknya Kazuma menjadi bingung tentang apa manfaatnya alat cheat atau pusaka suci untuk menukarkan tubuh itu. Namun, ia tidak mengatakan kebingungannya kepada Chris. Lalu Chris pun berbicara lagi bahwa selama ini dia selalu menggunakan skill detect tracer-nya untuk mencari pusaka suci itu di rumah setiap bangsawan di ibu kota. Dan ia merasa ada aura pusaka suci itu di Mansion Aldrep. Jadi di sini Chris pikir untuk mencoba mengambil pusaka suci itu saat yang lalu. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa ia tidak melihat pusaka suci apapun dalam Mansion Aldrep selama ia tinggal di sana. Namun mungkin saja skill detect tracer milik Chris itu telah mendeteksi Hagoromo milik Aqua. Karena memang Aqua selalu bilang bahwa Hagoromonya itu adalah sebuah pusaka suci. Mendengar hal itu, Chris pun hanya menunduk diam. Lalu Kazuma pun mulai bertanya tentang apa tujuan Chris mengumpulkan pusaka suci itu. Mendengar pertanyaan itu dari Kazuma, Chris pun sempat bingung dan menggaruk bekas luka di pipinya. Lalu ia pun berkata bahwa ia akan memberitahu Kazuma suatu hari nanti. Lalu Chris juga menambahkan bahwa ia juga akan merasakan sebuah aura harta yang luar biasa dalam kastil Iris. Dan mungkin saja di sana ada sebuah pusaka suci. Jadi ia pun mencoba mengajak Kazuma untuk menjadi teman sekongkolannya dalam menyelinap ke kastil Iris dan mencuri harta itu dari sana. Namun di sini, Kazuma pun langsung menolak mentah-mentah ajakan dari Chris tersebut. Karena ia tahu bahwa ia akan terkena masalah besar jika Kazuma benar-benar setuju untuk membantu Chris dalam aksi pencuriannya ini. Lalu Kazuma pun mencoba menyarankan bahwa jika Chris memerlukan bantuan, harusnya ia meminta bantuan kepada seseorang yang tampak seperti pahlawan saja. Kazuma juga berkata bahwa dalam kota ini ada seorang petualang kuat yang bernama Mitsurugi. Ia pun menyarankan Chris untuk meminta bantuan dari Mitsurugi saja. Namun Chris pun menolak hal itu dan berkata bahwa ia hanya ingin Kazuma lah yang membantunya dalam aksi pencuriannya ini. Karena memang Kazuma juga memiliki beberapa skill khas job pencuri. Namun di sini, Kazuma tetap menolak ajakan dari Chris. Di sini ia juga berkata bahwa ia akan membangunkan Darkness jika Chris tetap memaksa meminta bantuannya. Mendengar hal itu, Chris pun berkata bahwa jika identitasnya sebagai pencuri baik diketahui oleh Darkness yang merupakan seorang bangsawan, maka hal itu bisa merusak pertemanan di antara mereka. Mendengar hal itu, Kazuma pun langsung mengurangkan niatnya dan menyuruh Chris untuk pulang karena sebentar lagi sudah pagi. Dan jika Chris tidak pulang, maka Kazuma akan menggunakan skill bind-nya yang telah dia pelajari untuk mengikat Chris dan merabahnya lagi. Mendengar hal gila itu, Chris pun menjadi kalap dan berkata bahwa ia akan mundur dulu hari ini. Tapi ia masih berharap kepada Kazuma untuk membantunya. Setelah mengatakan hal itu, Chris pun langsung melompat keluar jendela kamar Kazuma, lalu menghilang di dalam kota yang hampir fajar. Lalu, selagi berada di dalam selimut, Kazuma juga berdoa kepada Dewi Keberuntungan Eris, bahwa jika Dewi Eris memberikannya kedamaian, maka ia akan bergabung bersama kultus Eris saat pulang ke Axel nanti. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Konosuba volume 6 part 2-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.